melakukan untuk tindakan dari transfer pasien. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama untuk primary survey. Untuk primary survey meliputi kayak ABCDE. Terus saya akan mengecek juga untuk responnya. Nah, setelah melakukan itu, saya akan menghubungi dulu untuk ambulan dan fasilitas kesehatan terdekat. Dan apabila pasien sadar, maka kita akan berikan penjelasan apa yang akan dilakukan dan minta operasi pasien dan persetujuan pasien. Nah, di sini saya akan melakukan untuk metode transport darurat untuk satu penolong tanpa alat dan keadaan pasien dalam keadaan sadar. Di sini saya akan melakukan human touch. Di sini saya posisikan sisi luka pada yang terdekat dengan pasien. Misalkan pasien sebelah kanan luka, maka saya akan melingkarkan lengan pasien di belakang tepuk saya, terus pegang erat pergelangan tangan tersebut dengan satu tangan seperti ini. Oke, seperti ini. Terus di sini saya akan melakukan tindakannya. Oke, seperti ini untuk human crutch. Oke, selanjutnya di sini pada human crutch itu bergerak pelan dengan kaki luar untuk menopang maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Oke, selanjutnya lakukan untuk pick and back carry. Di sini saya akan meletakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap ke pasien. Dan di sini saya akan meminta pasien untuk melewati leher penolong. Di sini saya akan rentangkan tangannya. Oke, ini terus saya lakukan seperti ini. Oke, di sini adalah untuk pick and back carry. Dan di sini saya lakukan hal yang sama juga dengan tangan dan sisi lainnya juga. Oke. Nah, saat hendak berdiri, nanti saya akan menggunakan kekuatan otot tungkai saya dan berhati-hati agar tidak jatuh. Selanjutnya adalah arm lift. Di sini saya akan menentukan kedua lutut saya, terus punggung saya menghadap ke pasien. Di sini saya minta untuk penderitanya memberikan tangan terkuatnya. Di sini saya menghadap ke lehernya ke penolong. Nah, lalu menggunakan bahu. Di sini saya pegang kedua pergelangannya, lalu bawa tungkai pasien agar tetap lurus. Seperti ini. Terus lanjut di sini menggunakan fireman carry. Fireman carry, saya akan meminta pasien untuk berdiri atau duduk. Di sini saya kalau berdiri dalam posisi menyamping dan buat T dengan pasien. Di sini saya akan melakukan untuk fireman carry. Di sini saya minta pasien untuk dalam keadaan diri atau duduk. Terus di sini saya akan membuat posisi menyamping menurut huruf T dalam pasien. Pasiennya huruf T. Terus saya akan memegang satu pergelangannya pada dari pasien dan satu tangan untuk meraih belakang lutut pasien. Seperti ini. Di sini saya akan melakukannya. Nah, untuk fireman carry itu seperti ini. Terus selanjutnya adalah untuk cradle. Selanjutnya saya akan melakukan untuk yang cradle. Untuk cradle di sini saya akan berlutut di belakang dari pasien, terus meletakkan satu tangan penolong untuk merangkul belakang punggung dan pasien sedikit di atas pinggang, dan di sini satunya di bagian pergelangan dari kaki. Di sini ini untuk cradle seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan yang kedua, yaitu metode transport darurat satu orang penolong tanpa alat, di mana posisi pasien tidak sadar tanpa cedera pundak, kepala, leher, tulang belakang. Nah, di sini yaitu menggunakan back method. Di sini saya jongkok di belakang pasien dan bantu pasien untuk setengah duduk. Di sini saya susupkan kedua lengan saya di bawah aksila dari pasien, lalu secara hati-hati saya naik tubuh pasien seperti ini. Selanjutnya untuk firefighter crawl. Selanjutnya saya akan melakukan untuk firefighter crawl. Di sini saya akan melakukan ikat pergelangan tangan dengan pembalut atau pita, lalu silakan kaki pasien juga. Di sini posisi kaki pasien harus hilang. Terus di sini selanjutnya saya akan kalungkan lengan dari penderita pada leher penolong, lalu merapat secara pelan. Ini apabila pasien bisa lengannya dilingkarin, dan juga saat itu kita baru merapat ke dari bawah gitu, di atasnya pasien. Selanjutnya
saya akan melakukan untuk backward drag. Di sini posisi dari penolong tentu saja berdiri, terus lengan pasien kedua lengannya disilangkan di depan dada dari pasien. Nah, setelah itu posisinya juga sama seperti drag method, seperti ini, di bawah aksila, terus baru kita tarik. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya akan melakukan untuk metode transfer darurat 2 orang penolong tanpa alat, lalu pasien tidak ada cedera kepala, leher, atau tulang belakang. Oke, selanjutnya untuk metode 2 orang, di sini yang pertama adalah 4NF carry. Di sini satu penolong di bagian belakang dan satu penolong di bagian depan. Oke, lakukan guys. Di akhirnya, oke, seperti ini untuk F carry. Selanjutnya adalah untuk double human clutch. Double human clutch itu seperti yang pertama, yaitu human clutch yang baik. Selanjutnya metode 300 seat. Metode ini serupa dengan 400 seat, tetapi satu tangan digunakan untuk menopang tungkai pasien yang terluka. Di sini. Nah, terus oke, ini untuk 300 seat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah 400 seat. Oke, di sini untuk transportasi dalam kursi, kita akan menggunakan kursi untuk sebagai transportasinya. Oke, di sini posisinya satu bagian depan dan satu bagian belakang. Oke, sini saya punya. Nah, oke, nah, oke, di sini itu untuk bagian transportasi dalam kursi. Selanjutnya transportasi dengan tandu ataupun stretcher. Baik, siapkan perangkat pada keempat sudut. Bila hanya terdapat 3 perangkat, maka 2 perangkat di bagian kepala dan 1 di bagian kaki. Tutup pasien yang sujud tanpa menutup kepala sebelum transport. Masing-masing mengangkat jongkok 1 lutut terangkat pada bagian dekat dengan pasien dan menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh. Berdiri bersama dengan komando dari salah satu perangkat bagian kepala, dan saat berjalan kaki terlebih dahulu di depan, kepala di belakang. Oke, tolong bagian kepala. Bagian kepala. 1, 2, 3. Oke, seperti ini untuk carry dengan tandu. Oke. Oke, selanjutnya untuk transfer dalam scope stretcher. Di sini apabila ada collar brace, maka kita pasangkan dulu untuk collar brace atau bantalan pasir. Lalu selanjutnya kita pusatkan kedua sayap usangan dengan membuka kuncinya dari di bagian ujung atas dan ujung bawah. Lalu selanjutnya kita akan dekatkan masing-masing sayap di sisi kanan dan kiri pasien dan mengunci penguncian atas di kepala, pengunci di bawah kaki. Oke, terus. Sini kita bisa hati-hati juga tadi untuk sayap usungannya. Setelah dikunci baru kita angkat untuk pasiennya. 1, 2, 3. Oke, seperti ini untuk pengangkatannya.
sekian dari keterampilan medis transport. Sudah selesai, terima kasih telah menonton.